Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So alhamdulillah hari ini ada satu penggambaran di mana orang ini rugi 3 kali. Kenapa saya bilang rugi 3 kali? Ini Preve CFE, yaitu Preve Turbo. Kalau Preve CPS, CPS pula, Preve IAFM, ya, dia tidak ada turbo. Soalan dia sekarang adalah, kenapa orang ini datang? Jadi untuk menjawab soalan dia ini, seperti biasa apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penggambaran hari ini bertarikh 20 hari bulan 6 2025 bersamaan dengan jam 6 lebih ya. 6.20 bersamaan dengan 6.24. Jadi keluhan customer ni, kereta ni macam Hitachi bunyinya, bising, macam diesel. Dan dipahamkan customer ni sudah pernah pergi bengkel lain dan dia datang ni sebab tertengok channel merah saya lah, channel YouTube saya. Terima kasih pada customer ni. Ya, sebab sudi datanglah ke bengkel saya. So masalah kereta ni kalau kita akan start, masalah dia bising. Dan orang ini sudah ganti turbo. Dan turbo itu pun hampir rosak juga. Jadi sekarang ini dia bagi ubat, tapi dia tidak bagi tahu punca dulu kenapa dia rusak. Dia terus tukar saja yang rusak. So rosak lagi yang baru. Contohnya seperti inilah, kita akan start kereta ini dan kita akan cek kenapa kereta ini bising dan turbo dia jadi jam. Ini turbo baru ini turbo baru tengok Saya kita start dulu, tengok dengar dia punya bunyi ya. Kita start. Oke. Kenapa habis? Stop dulu. Oke, assalamualaikum kereta ini tengah hidup. Kameramen tengok. Ya. Nih. Dan orang ini sudah ganti turbo Sudah ganti turbo. Ini turbo baru dan turbonya pun mau jam lagi balik. Gak tahu lah dorang. Ini turbonya mau jam lagi balik walaupun dia sangkut-sangkut. Dengar engine dia. Yuk, kita rest dulu. Rest. Oke, jadi sekarang nih kereta ini macam Hitachi lah. Dia bising, macam diesel. Jadi kalau kita dengar dia punya bunyi, yang menjadikan kereta ini baru ganti turbo dan turbonya pun hampir rosak lagi, dia jam-jam ya. Coba kalau kita tengok dari sini, kameramen tengok sana. Sekarang dia jalan lagi tuh turbo tuh. Tengok turbine, sini. Makin lama makin bising. Oke, sekarang off. Oke, jadi kereta ini bising sangat macam kala-kala diesel punya engine. So suspeknya adalah masalah utama adalah tersumbatnya dia punya mikrofon ataupun strainer dekat oil sump. Jadi orang ini dia pergi ganti turbo. Tapi turbonya ini dia tidak kasih bersih dulu dia punya oil sump, baru dia ganti turbo baru. So turbo yang sekarang yang asal dia punya tuh jam. Gara-gara minyak tidak naik. Sebab turbo, saya kameramen sini. Ini adalah minyak hitam. Coba kameramen tengok ini minyak hitam. So minyak hitam nih kalau dia sumbat, turbo ini dia pakai sharp. Oke, sekarang saya ambil ini, saya punya nih. Oke, kita ambil di kereta ini lebih kurang gini ya. Oke, ini bayangkan ini turbo. Sekarang sorry. Yang ini adalah turbine. Turbine ini sini. Yang ini adalah compression. Yang ini dia punya wheel yang sayap nih.
Masalah sekarang yang saya ini pun jam-jam nih. Coba tengok, ini baru. Nah, jam nih. Coba tengok saya pakai screwdriver, saya pusing. Mungkin kameramen tengok tahu lah macam mana cara dia untuk dia nampak. Saya pusing ha. Nah, jam-jam nih. Masih jam. Walaupun dia berpusing tapi berpusing dalam keadaan terpaksa. Ah, ini macam mau jam-jam nih. Dia tahu kameramen ada nampak gerakan kah? Saya main rasa-rasa saja nih. Apa? Pusing dia jam. Kalau turbo yang bagus, tidak payah kita pakai screwdriver bahwa dia lembut. Ah, ini kita pakai screwdriver dia sangkut-sangkut sudah nih. Ah, dia jam. Kenapa dia jam? Sebabkan minyak tidak naik di kawasan sini. Ini adalah lubang minyaknya. Lubang minyak ini minyak hitam masuk, minyak hitam keluar di bawah. Ah, di bawah tuh. Ah, di bawah nih. Tidak nampak tuh di bawah sini. Ini di bawah nih. Tangan saya nampak. Nih. Ini di bawah nih. Tidak tahu kameramen boleh fokus kah? Oke, ini di bawah. Ini hose nih, nampak nih. Bukan yang ini. Yang ini nih. Nampak? Ini nampak nih, nampak ah? Ini. Bukan yang di atas ini air, ini air. Ini air yang bawah sana. Ada screwdriver panjang Zul. Yang ini ya. Ini minyak masuk, minyak hitam. Minyak hitam, kameramen sini dulu. Ini minyak hitam masuk daripada engine masuk ke sini. Lepas itu dia turun balik di mana nih? Mana sudah dia punya? Ah, bawah nih di bawah nih, bawah exhaust nih. Dia tahu lah, kameramen boleh curi-curi kah? Nih di bawah nih. Ada hose tampak di bawah nih. Hose panjang nih, ah itu. Oke, jadi yang ini adalah air. Yang ini hose pula, hose air. Ini hose air keluar, yang ini hose air masuk. Yang ini dia gunakan dia punya pump sendiri. Untuk turbo punya pump air dia ada. Ini pipe air, ini masuk, ini keluar. Ini minyak masuk, itu bawa lagi keluar. Masalahnya yang masuk pun tidak cukup gara-gara tidak kuat, gara-gara tersumbat, kotor tuh oil sump. Sepatutnya sebelum ganti, ya sebelum ganti dalam sini kalau kita tengok ini shaft, dia pakai minyak ini, minyak dua-dua nih. Dia ada minyak hitam masuk sini. Masalahnya tersumbat nih. Nah, tersumbat ini barang, jadi kita akan buka dan kita hold dulu, kita tengok lubang dia. Oke, turbo punya lubang nut ini daripada sini. Coba kameramen saya angkat ya. Oleh karena dia panas, lubang nampak tak lubang tuh, kecil tuh. Lubang tuh. Lubang nih, nampak lubang nih? Ini lubang dia. Lubang ini datang daripada minyak ini masuk daripada sini. Ini ada panasnya ya Allah. Ini nampak nih lubang nih. Ini nampak lubang nampak tuh. Tuh. Kotor nampak. Dia tembus di sini, dia masuk sini lubang nih, dia keluar di lubang sini, seterusnya masuk ke turbo. Masalahnya lubang nih, aduh, panas oh. Masalahnya lubang ini pandai sumbat. Ini lubang ini pandai sumbat. Daripada sini nampak di kotoran nih. Kameramen coba tengok. Nih. Nampak di kotoran nih nampak tersumbat ya. Jadi minyak tidak dapat masuk nih kameramen. Nampak dia punya tai-tai itu. Nampak nih. Nampak nih? Nih, sumbat nih waktu kotoran nih. Sedangkan dia mau masuk di lubang sini nih. Tuh, kotor tuh. Ada. Nah, nih daripada turbo nih. Kotoran dia. Jadi sebab itu turbo nih karena tidak boleh dia terus ganti. Dia sepatutnya flushing dulu. Sepatu kalau dia flushing nanti ini turbo jangan pasang. Biar dia keluar minyak di sini. Kasih keluar dulu tai-tai kelada nih. Jadi turbo ini tidak payah pasang dulu. Biarlah dia bising. Yang penting flushing dulu. Sepatutnya dia flushing, cuci tuh strainer. Lepas itu baru pasang turbo baru. Kalau tidak turbo baru pun akan jam. Ini dia terus pasang. Oke, saya pakai screwdriver saya lagi comel lah. Coba kemudian kita korek-korek dia. Nah, nampak nih. Nah, nampak kotoran nih? Nah, nampak? Sumbat. Macam mana tidak sumbat di lubang? Nah, kalau dia sumbat di sini, nah minyak tidak boleh masuk. Nampak? Ini sumbat nih. Patutnya orang ini dia flushing dulu. Nih, dia bersihkan dulu lubang nih. Nah, nampak? Jadi turbo yang baru pun jadi. Nah, turbo yang baru pun jadi rosak. Itu sebab kalau kita pusing ini turbo, dia jadi masalah. Kameramen dari sana. Tengok nih. Turbo sekarang ini dia tidaklah jam betul. Tapi dia sangkut-sangkut nih. Tidak tahu lah kalau nampak dari sini. Oke, kita tengok Ini nampak nih blade nih saya pusing nih. Nampak lembut kan? Bila dia pusing ini sangkut-sangkut sudah nih. Gara-gara tiada minyak. Sebab dalam lubang shaft di sini, ini shaft nih pakai minyak, ini shaft batang shaft nih. Bersambung dengan turbine wheel dengan compression wheel. Ini namanya compression wheel, ini turbine wheel. Ini shaft nih, batang shaft nih panjang pakai minyak. Dalamnya ada bush dan bush itu pakai minyak ataupun bearing. Nggak kisahlah, pokoknya tidak boleh tersumbat minyak. Sebab itu orang ini kesilapan mekanik sebelum ini, dia terus main tukar, dia tidak tahu cari punca dulu kenapa turbo rusak. Sepatutnya dia kena cuci dulu oil sump. Oke, itu yang pertama saya mau bahas pasal turbo, yaitu dia pasang tanpa dia flushing dahulu, tanpa dia cek punca turbo itu patah kah, jam kah, dia terus masuk turbo baru. Sebab benda tidak akan rusak
Ya, tanpa sebab. Ya, jadi sebab dari turbo rosak yang lama, pasal tersumbat yang ini. Pasal ini kenapa tersumbat? Sebab oil sump tersumbat. Oil sump itu tersumbat gara-gara owner sebelum ini mungkin dia menggunakan minyak palsu ataupun lambat tukar minyak hitam atau menggunakan minyak tanpa ikut grade yang betul. Untuk kereta ini sepatutnya dia pakai fully sintetik, tapi mungkin dia pakai mineral ataupun pakai minyak murah, ataupun dia lambat servis minyak hitam. Jadi dia berkelada. Yang kedua, saya mau bahas keadaan timing belt. Dia baru ganti timing belt, tapi keadaannya tengok nih, basah. Jadi timing belt ini tiada guna juga nih. Putus lagi balik, nah, basah. Dia tidak ganti itu oil seal. Sebelah sini gimana? Dia tidak ganti oil seal barangkali, ataupun dia cuci dahulu, tengok, berminyak. Dipahamkan orang ini, timing belt baru, sayang, timing belt baru, nampak ini berminyak. Minyak, jumpa getah, lama-lama timing belt yang baru ini akan putus. Saya tidak tahu kenapa orang ini, dia terus main pasang saja tanpa dia cuci, tanpa dia tukar dia punya seal. Dia punya seal ini dia tukar nih. Kalau dia tukar, mustahil ada minyak lagi begini, minyak baru nih, bukan minyak lama. Nih nampak di bawah nih leaking nih. Kameramen tengok sini. Tengok di bawah minyak tuh basah semuanya. Tuh nampak. Nih. Ya. Alamak, dia punya penarik pun dah ada nih. Tengok nih. Tengok nih ya. Kameramen tengok nih minyak semua nih. Nampak? Minyak semua. Jadi ini getah. Walaupun dia baru ganti timing belt, tapi dia tidak ganti itu seal camshaft exhaust kah, intake kah. Dia tidak ganti, dia menjadikan yang baru ini pun jadi basah dan mungkinlah saya pun tidak pasti di mana dia tukar sebelum ini. Akhirnya dia rugi 3 kali. Kenapa? Sebab timing belt dia kena ganti lagi sepatutnya. Kalau kami boleh cuci, kami tolong cucikan sajalah. Saya kesian juga, tapi kalau sudah begini berlumuran minyak, jangka hayat timing belt ini akan tambah pendek. Yang kedua, turbo ini. Saya pun tidak tahu lepas kami cuci nanti oil sump nih. Oil sump tuh yang duduk di bawah nih, crankcase. Coba kameramen satu orang ambil oil sump. Oke, jadi di sini turbo baru ini sayang. Dan dipahamkan dia punya turbo asal, orang ini dia trade in. Tapi kesian lah owner ini, dia rugilah dengan keadaan berminyak, ya, dengan keadaan yang macam mana mau cakap, kenapa kita cari ending, starting kita tidak tahu puncanya macam mana. Oke, ini contoh oil sump, contoh saja, ini kereta Mybi, kancil, lebih kurang sama beginilah. Tapi oil sumpnya dia ada satu mikrofon di sini. Ini kan takungan minyak, ini contoh saja, jangan bagi tahu bilang ini Prebe ataupun Kempro, bukan, ini contoh saja. Sini ada mikrofon. Mikrofon tuh kalau kotor dia berkelada, tersumbat dan akhirnya kereta ini bising. Jadi coba hold dulu, kita mau tengok minyak keluar nanti. Alright, ini sekarang kita sudah korek-korek lubang di ujung dan dia keluar juga. Ini dia ada nata, tapi dalam keadaan beginilah kotornya. Jadi di dalam nih kalau dia dapat keluar, dia akan tersumbat di lubang sini lagi. Di dalam nih, lubang turbo nih. Sebab itu kenapa kita kena kasih bersih nih sebelum kita pasang turbo nih, dengan cara kita flushing dulu, korek kelada-kelada yang keras tuh. So sekarang ini turbo ini pun jadi agak sangkut-sangkut sebab minyak tidak lancar dalam nih. Walaupun minyak sekarang keluar, ya, tetapi dalam keadaan hitam begini, pasti shaft pun dia makan. Jadi sekarang ini timing belt pun dia masalah, dia kena ganti baru juga lagi. Kalau kami kasih tahu dia mau cuci pun kami boleh cuci pakai sabun, tetapi dia punya jangka hayat pasti menurun sudah nih. Terpulanglah hasil perbincangan kita dengan owner tadi, dia mau ganti baru kah ataupun minta tolong cuci saja. Tapi kita tahu siap-siap, risikonya sangat tinggi. Sebab benda ini sudah kena minyak. Benda sudah kena minyak pasti dia rapuh. Jadi ini turbo, kami sudah kasih tahu juga ownernya, kami coba cuci dulu, kasih bersih piping, kasih susu oil sump, cuci ini. Jadi kita tengok keadaan engine dia di dalam. Oke, sekarang kita buka penutup dia. Ya, kita tengok keadaan engine di dalam. Nah, ya, ini engine dia. Kita korek. Ya, ini belum kita buka nih bos. Baru kita nih, ya, kita korek keadaan minyak dia. Ini, nah. Ini keadaan dia, minyak dia. Nih. Kalau aku buka nih, nah. Kita tengok. Nah, nih. Sepatutnya barang ini, patutnya dia sudah general kalau saya sudah nih. Kenapa nah? Berkelada nih. Dia tidak jaga minyak hitam nih orang ini. Sama ada dia minyak lambat, ataupun dia pakai minyak fake, ataupun dia tidak menggunakan grade yang bagus. Nah, habis semuanya. Menyebabkan engine pun jadi bunyi bising, akibat oil sump yang tersumbat. Jadi minyak tidak lancar naik. Jadi bila minyak tidak lancar, akan menyebabkan sim pun bunyi bising, camshaft yang bergeser pun bising, turbo pun tidak lancar dia punya pergerakan, bagian turbine wheel dan juga compression wheel tidak lancar gara-gara shaft tadi tidak ada minyak. Shaft itu yang inilah. Nih. Kalau kita nampak sini shaft. Ini ada minyak nih shaft dia nih. Minyak hitam dia pakai. Jadi masalahnya disumbat. Bila dia sumbat, terus salah turbo baru. Jadi kita coba bagi tahu owner dia, jangan pula kita kena tuduh pula lagi. Kita coba mau selamatkan dia, yang benda ini memang sudah tergores, sudah tercalar sudah di dalam dia punya shaft. Tapi kita try lah flushing dulu, tengok macam mana. Adakah kereta ini makin senyap? Kita nantikan mungkin dapat 2. Setelah kita cuci oil sump,
cuci dia punya camshaft yang tai-tai keladak tu tanpa kita overhaul. Tapi memang banyak kerja lah. So kita korek-korek semua keladak kering tu, kerak-kerak tu, dan mungkin mikrofon strainer tu kita tukar. Dan selepas kita tukar, kita flushing lagi satu kali untuk tengok semua komponen tu lancar kan tak lancar minyak dia. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian hari ini di mana orang sudah ganti turbo, kenapa diganti lagi turbo balik. Kalau ikut betul kena ganti balik turbo nih. Sebab dia sudah bising di dalam. Gara-gara minyak tak lancar. Satu siap puncanya itu oil sump dorang tidak cuci. Strainer dorang tidak kasih bersih. Ataupun dorang tidak tukar. Jadi apa yang saya mau bahas di sini adalah punca dia adalah minyak itu tidak dijaga. Minyak injin itu tidak dijaga. Jadi saya harap minyak injin kepada pengguna-pengguna kereta ya. Coba kameramen sekali lagi kita tengok sini. Ya, kasih fokus sini. Dia tengok nih. Ini nampak. Dia memang tidak jaga minyak. So kalau pakai turbo dia kena jaga minyak. Lebih nih. Tengok kameramen sini. Tengok nih. Nampak ya? Nih keladak-keladak nih nah. Macam mana enggak sumbat turbo kalau begini? Macam manalah itu dalam tidak sumbat, tidak mau lancar. Nampak? Nih. Ini baru sini, kita lagi. Banyaklah. Di dalam ini baru penutup dia saja. Kita pun dah tahu keadaan di dalam, nanti kita nantikan part 2 dan the next dia tengok. Insyaallah kita akan kongsikan selepas dan sebelum dan selepas. Oke, itu saja. Jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, like ataupun share ataupun komen. Komen yang membina. Kalau condemn saya blok. Oke, itu saja. Oke, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Thank you.